Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran hari ini, kita bisa berdoa terlebih dahulu. Bagi ketua kelas bisa dipimpin doanya. Sebelum pelajaran pagi hari ini dimulai, mari kita berdoa dimulai. Sebelum kita mulai, kita absensi terlebih dahulu ya. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Kenapa? Tidak tahu. Ahmad Rafiki, Ahmad Saiful Rijal, Agung Wahyu Firman. Agung ini yang ada yang karena Agus Salim, Agustin Nafadila, Agustin Wahyu Ning. Ikut ya, yuk. Tangan kanan remas-remas, tangan kiri remas-remas, semuanya tepuk tangan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tujuan dari perdagangan internasional. Materi perdagangan internasional. Yang pertama, sebagai produsen, perusahaan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat seperti makanan, pakaian, transportasi, dan lain-lain. Yang kedua, mendistribusikan barang dan jasa. Apakah di sini sudah tahu apa itu perdagangan internasional? Belum. Sama sekali? Belum. Kalau nggak tahu, simak video ini ya. Di era globalisasi, perusahaan tidak lagi hanya bersaing di pasar lokal. Mereka harus mampu menembus pasar internasional dengan memahami budaya, regulasi, teknologi, hingga kebutuhan konsumen di berbagai negara. Inilah yang disebut international marketing, yaitu strategi pemasaran yang menyesuaikan produk, harga, promosi, dan distribusi agar sesuai dengan karakteristik setiap negara. Dalam pemasaran internasional, perusahaan harus mampu beradaptasi, mulai dari mengubah rasa produk, desain kemasan, hingga cara komunikasi, agar bisa diterima oleh konsumen global. Strategi masuk pasar pun beragam, mulai dari ekspor, kerjasama dengan perusahaan lokal, hingga menjual melalui e-commerce lintas negara. Di sisi lain, industri halal kini berkembang pesat di seluruh dunia. Industri ini tidak hanya mencakup makanan, tetapi juga kosmetik, fashion, farmasi, hingga pariwisata. Prinsip halal menekankan produk yang aman, bersih, terjamin, dan berkualitas. Sertifikasi dari lembaga seperti BPJPH, Jakim, atau MUIS menjadi nilai tambah dalam persaingan global. Dengan populasi muslim yang mencapai 2 miliar, permintaan produk halal terus meningkat. Bahkan negara non-muslim seperti Jepang, Korea, dan Thailand berlomba membangun ekosistem halal untuk menarik pasar internasional. Ketika international marketing dipadukan dengan nilai-nilai halal, perusahaan memiliki peluang besar untuk bersaing secara global. Produk halal memberikan kepercayaan ekstra, sementara strategi pemasaran internasional membantu produk tersebut diterima di berbagai negara. Inilah sinergi yang membuat industri halal menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru di dunia. Apakah sudah ada gambaran tentang perdagangan internasional? Itu pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa antar dua negara atau lebih, berdasarkan kesepakatan bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan
dan mempengaruhi kebutuhan masing-masing negara. Jadi perdagangan itu apa? Apa? Jual beli. Jual beli barang antar Negara. apa? Antar desa, antar negara. Kalau antar desa itu bukan karena berarti antar negara ya. Oke. Antar negara dua atau lebih. Yang kedua ada faktor-faktor pendorong. Ada 6 poin ya. Yang pertama bisa dibacakan Mas Fidan? Tidak kelihatan. Waduh, kurang bisa ya. Iya. Perbedaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda ya. Jadi contohnya gini, di Indonesia itu kurang apa? Kekayaan alamnya melimpah ya. Seperti rempah-rempah, minyak sawit Indonesia ya. Iya. Dan bisa diekspor karena di negara sebelah itu tidak banyak lah ya, tapi ada. Dan bisa diekspor dari Indonesia. Itu yang kedua. Selanjutnya tujuan perdagangan internasional. Ya, memenuhi kebutuhan negara. Sama seperti tadi ya. Tujuannya, perdagangan internasional membantu negara memperoleh barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi sendiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebenarnya tujuan sama faktor ada sedikit ya. Bersama. Ya. Manfaat. Ya, manfaat menambah pendapatan negara sudah diterangkan tadi. Ya, perdagangan internasional meningkatkan ekspor dan devisa negara sehingga mendapatkan pendapatan negara bertambah dan dapat digunakan untuk bangunan. Sudah jelas dari penjelasan tadi saya itu. Karena mendapat untung banyak, jadi di negara bisa dikelola untuk pembangunan. Itu untuk perdagangan internasional. Tapi keterangan di sini semakin sedikit kok. Yang pertama ekspor, kan sudah tahu kan ekspor itu apa? Iya. Apa ekspor? Saya orang dari luar. Benar apa tidak? Salah. Kurang belajar kamu. Ekspor itu apa? Barang dari dalam negeri itu dijual ke luar negeri. Benar di sini. Di sini. Di sini sudah ada. Di sini ada 10 soalnya. Lihat. Ini tidak usah berpikiran kemana-mana. Itu jangan dilihat banyak. Karena saya tidak akan menyuruh kalian menjawab semua, tapi 3. Ya. Di sini saya membagi kelompok ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok A, kelompok B ya. Ya. Oke. Perdagangan